Pasal 3 atau pasal 4? Di mana isim ini berbicara tentang pasal 4 isim atau kata benda dalam bahasa Arab secara spesifik membahas tentang kejelasan. Sahih? Kejelasan. Maka orang Arab memberikan sebuah kaidah setelah menerusi kaidah kata-kata yang ada dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis dan bahasanya sendiri. Kalau bahasa Indonesia namanya sastranya, dia mengecek gramatikal, susunan, tatanan kalimat. Maka mereka jumpai isim ditunjuk dari kejelasannya terbagi menjadi dua. Ada isim nakiro, yang kedua isim ma'rifah. Isim nakiro di sini adalah isim yang kalau di dalam bahasa kita isim yang belum jelas bendanya, kata benda yang belum jelas penunjukannya. Adapun isim ma'rifah sudah jelas, ya. Di antara ciri-cirinya tinggal kita balik, kita menyebutkan isim ma'rifah yang 7 karena isim ma'rifah itu ada 7. Ada 7 jenis. Ya. Dengan mengetahui 7 isim ma'rifah ini, maka kita akan tahu isim nakiro itu yang mana. Kita tinggal balikan saja. Di antaranya ciri atau tanda isim ma'rifah dalam Al-Quran maupun hadis, setiap kata yang didahului oleh alif lam, contohnya alhamdulillahirabbil alamin, kemudian ar-rahmanir rahim, ada lagi ya, dan lain, itu pasti ma'rifah. Siapa yang dimaksud maha penyayang misalkan? Ar-Rahman misalkan, Ar-Rahman ini misalkan. Ya, yang maha penyayang, siapa yang dimaksud? Ya, karena di sini sudah ma'rifah, sudah jelas itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan ada yang lebih menyayangi kita dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, ini Ar-Rahman itu sendiri. Nah, jadi dengan belajar ini sebenarnya bisa mengupgrade kedekatan kepada Sang Pencipta sebenarnya. Karena langsung masuk kepada Al-Qur'an, mengetahui permakna kata, dia akan dapat mukjizat Al-Qur'an. Bagaimana kelebihan-kelebihan Al-Qur'an akan dijumpai. Jadi bisa didalami gitu, bisa dikaji di dalam. Nah, karena yang penyayang itu orang tua. Sahih? Orang tua itu sayang banget sama ya. Di atasnya orang tua itu ada. Siapa yang lebih sayang kepada anak? Hah? Selain orang tua, di atasnya ada neneknya dan kakeknya, mbahnya. Halal haram babat semuanya. Boleh, nggak boleh, boleh semuanya. Nah, tapi kalau mbahnya, kakek neneknya berilmu kayak antum ini, insya Allah sudah dipilah-pilih gitu. Ini boleh, ini enggak. Ini surga, ini neraka. Nah, itulah fungsinya alif lam. Maka kenapa dipasang alif lam di kata Ar-Rahman tersebut? Karena menunjukkan dialah Allah Subhanahu wa taala, jelas. Siapa yang Maha Penyayang? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tandingannya kasih sayangnya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, balik aja, berarti kata yang dalam bahasa Arab yang tidak ada alif lamnya isim nakiro. Nah, contohkan misalkan al-kitabu. Ya, al-kitabu isim ma'rifah. Kalau kita contohkan juga misalkan kita, kitabu. Nah, dan kalau diartikan sama artinya buku, tapi secara makna itu berbeda. Ini sudah jelas buku apa yang dimaksud diperbincangkan, kalau ini tidak. Nah, ini dalam kaidah bahasa Arab. Kemudian yang kedua adalah isim ad-dhamir. Karena kita akan praktek nantinya. Ad-dhamir ini atau dalam bahasa Indonesia kata ganti orang ya, kata ganti orang. Nah, kalau contohnya dia, kamu, dan lainnya. Kami, kita, saya, itu kata ganti dalam bahasa Arab. Maka kalau orang Arab bilangnya ad-dhamir, ya, ad-dhamir itu kata ganti. Nah, yang kesimpulannya adalah kalau ketemu kata huwa, humahum, ya sampai nahnu. Meskipun banyak dhamir-dhamir yang lain, ada dhamir nasab, dhamir jar, dan lain-lain, tinggal kalian baca kembali. Intinya bisa hafalkan aja, walhamdulillah, isim ma'rifah yang kedua. Huwa, humahum, ya, hiya humahuna, anta antum antum, anti antum antuna, nahnu. Dan di sana juga ada yang ketiga, isim al-isya. Nah, al-isyarah. Nah, isim isyarah inilah kata tunjuk. Kalau dalam bahasa Indonesia kata yang digunakan untuk menunjuk, kata tunjuk ya, kita bahasakan. Kata tunjuknya ini, itu tak ulangi lagi karena memang di hadapan kita teman-teman dimaklumi kalau ada yang cepat pernah belajar ya bersabar ya.
Bersabar itu indah. Ya, karena kita pengen minimal nggak terlalu timpang jauh gitu. Antum sudah di sini, teman antum sini jauh banget gitu. Minimal space-nya nggak terlalu jauh. Ya, dalam bahasa Arab namanya kalau kata yang digunakan untuk nunjuk isim isyarah namanya. Ya, kalau dalam bahasa Arab hada atau hadhihi. Ini, kalau itu dzalika. Nah, itu kesimpulannya ada dzalika, tilka. Nah, kemudian begitupun yang keempat juga, isim ma'rifah yang keempat. Ini ya, merujuk kembali, kita perdengarkan kembali. Ya, khawatirnya hanya di majelis misalkan terbuka bukunya, maka kita perdengarkan kembali dan ini semangat, jaga terus kekompakannya. Keempat adalah isim al-mau. Nah, isim mausul. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia ini yang nyelip dalam kalimat-kalimat itu yang kata yang. Nah, yang sekali lagi bukan yang sayang itu dari kata sayang jadi yang gitu, bukan. Yang dia menghubungkan kata satu dengan kata yang lainnya, atau bahasa ini kata penghubung lah kalau mau memberi nama gitu dalam bahasa kita, kata penghubung. Ya, yang contohnya yang mana? Banyak sekali dalam Al-Qur'an. Alladzi, alladzina, dan lainnya, allati, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, apa yang kelima sih maksud? Al-munada. Al-munada itu kata yang dipanggil, penggunaan kata yang dipanggil. Yang dipanggil biasanya manusia, makhluk lah, jin. Kalau kucing, misalkan tuh kucing gimana? Munada juga gak dia? Misalkan wahai kucing, wahai kucingku, wahai kucing, kitun misalkan, boleh nggak? Kucing misalkan, wahai kit, ya gitu, wahai kucing. Kalau di bahasa Indonesia ya biasa. Bahkan nama hewan juga diberikan nama manusia. Lucky, Blacky gitu kan, itu dijadiin manusia juga tuh. Nah, dan lain-lain. Maka secara umumnya orang Arab menggunakan ini karena dalam konteks panggilan-panggilan ini sebenarnya bisa selain manusia, tapi dalam sajak syair biasanya. Ya komaru, wahai rembulan. Tapi rada-rada tapi bersyair dia karena rindu, wahai rembulan, engkau mengingatkanku dengan sesosok orang tuaku. Ya, namanya. Boleh nggak? Boleh, dia manggil rembulan. Tapi dia ketika lagi kasmaran ke rindu, itu sajak syair boleh. Adapun keumuman munada di sini yang dipanggil adalah dua makhluk ini nih. Apa yang pertama? Manusia atau jin. Ya, biasanya juga ya Allah. Boleh, dia bukan makhluk. Nah, kalau antum mengatakan Allah makhluk ya bahaya. Baik. Jadi secara umumnya dipakai pemanggilan munada ini yang di dalam teks-teks Arab itu adalah manusia ataupun jin. Dalam Al-Qur'an ya ma'syarul jin. Wahai kumpulan komunitas para jin. Ini stata'tum an tanfudhu, jika engkau sanggup katanya menembus bumi katanya. Baik, selanjutnya munada adalah kata yang didahului oleh huruf-huruf ya ini yang artinya wahai. Kalau dalam Indonesia wahai atau hai kalau manggil tuh, kalau manggil orang. Tong sini tong gitu. Nah, itu kalau kata panggilan berarti tong itu munada namanya. Kalau di Jawa itu namanya le atau apa lagi? Iya, do. Nah, ya kayak gitu. Itu munada yang itu setelah kata le. Do. Tapi dibuang munadanya. Dibuang kata munadanya karena boleh ini. Nanti ada pembahasan munada sendiri ya sekitar pertengahan 2024. Atau kalau enggak ya menjelang akhir tahun. Ya. Selesai kitabnya kita harus acara bakar-bakaran ya. Nah, catat, kamera ada bukti visualnya. Soalnya bakar-bakaran mah. Nikmat, kita menikmati, kita belajar bareng, kita selesaikan kitab. Kemudian ada jilid 2-nya nih, masuk ke inti dari ilmu nahwunya sendiri. Diajarkan apa itu subjek, predikat, objek, kemudian apa itu mubtada, apa itu khobar, kita akan sampaikan nanti. Nah, ini ilmu dasarnya dulu. Nah, plus munada, pokoknya kata yang setelah ya kalau dalam bahasa Arab. Kemudian yang keenam adalah apa keenam, teman-teman? Al-alam. Al-alam ya kayak bahasa Indonesia, alam ini alam semesta ini alam semesta.
Nah, tapi kalau lebih spesifik, alam yang dimaksud di sini itu adalah nama cangkam, itu nama orang. Maka nama orang itu nggak usah dipasang alif lam. Ya sudah ma'rifah, ya orang udah tahu, oh, itu nama orang, udah tahu itu orang tuh. Nah, kemudian nama kota, nama negara, nama desa. Nah, ini disebut dengan alam dalam bahasa Arab. Nama kota, nama desa, kabupaten, ya. Kecuali kalau mau nama kota, nama negara, nama desa ini dipasang alif lam jika di pasal yang ke-8. Ini baru keempat ini. Pasal ke-8 itu penisbatan. Penisbatan entah itu ideologi, agama, kesukuan, menisbahkan kalau kita itu suku, misalnya suku Jawa, Abu Faiz Al-Jawi, boleh Al-Jawi. Jadi dia Abu Faiz ini orang Jawa, wong Jowo. Misalkan kalau As-Sundawi, As-Sundawi, As-Salafi, jadi dia menisbahkan dirinya kepada manhaj salaf. Nah, Al-Khariji, Khawarij, Asy-Syi'i, Syiah. Jadi banyak. Rafidi berarti Rafido dan lain-lain. Banyak. Nah, itu nisbah di pasal ke-8. 4 lagi, 8. Insyaallah taala. Nah, hukum asalnya tidak dipasang alif lam yang munada ini. Nah, maka alam ini terbagi menjadi 3. Di situ ada ada kunyah. Kunyah itu panggilan atau julukan yang didahului oleh abu, ummu atau ibnu. Di bahasa Indonesia ada bapak saya ini, Bapak Tono, itu Bapak Tono dalam bahasa Arab itu bunyinya abu, itu yang dia abu. Tapi dia kan Arab, itu bedanya itu sebenarnya sama gitu. Pak, misalkan anaknya namanya Nisa, bapaknya Nisa, berarti kalau dalam bahasa Arabnya Abu Nisa, sama kan? Nah, dalam bahasa Indonesia itu yang disebut dengan kunyah. Kunyah itu, tapi populernya 3. Kakeknya ini, kalau kakek manggilnya gimana? Berarti cucunya, nisbah ke cucunya. Boleh aja, tapi nggak masyhur. Tapi orang Arab pakai. Nah, maka supaya lebih pendekatan, kunyah ini biasa digunakan itu untuk melekatkan anak itu kepada ayahnya, penisbatan ke ayahnya supaya dia masyhur aja, populer itu. Supaya ma'rifah, supaya dikenal. Kalau misalkan antum kakeknya terkenal, ya antum aja bilangnya apa? Kalau cucu, ya ibnu, orang Arab ibnu dinisbahkan ke kakeknya. Misalkan nama kakek antum misalkan Agus. Apa yang kalau kesamaan ya nama Agus. Dia tokoh di situ, Ibnu Agus bilang aja. Nah, Ben Agus kayak Salman, itu ada namanya Muhammad, itu kan Muhammad. Dia bilang Ben Salman. Itu Muhammad bin Salman. Ya memang bapaknya itu populer banget Salman, ya. Kayak misalkan ini adalah kakek antum bisa Ibnu Agus. Karena memang Agus ini adalah kita itu kakek itu adalah bapak-bapak kita. Bapaknya bapak kan? Bapaknya bapak itu termasuk dalam bahasa Arab bapak-bapak kita dalam bahasa Arab. Guys? Baik. Ini kunyah abu atau ummu, misalkan namanya Ummu Nisa, jadi ibunya Nisa namanya. Kalau ibnu Nisa, anak laki-laki dari ibu Nisa itu misalkan. Ya, dia kayak bahasa Indonesia, ada ini bahasa Indonesia. Bapaknya ini, mamanya Nisa, mamanya ini, ibunya ini, nam dan lainnya. Itu kunyah yang pertama, alam, dan ini sudah ma'rifah. Ya. Kata yang didahului oleh julukan abu, ummu, dan dalam bahasa Arab itu ma'rifah. Kemudian yang kedua adalah lakob. Ya, lakob ini gelar. Al-lakob ini gelar atau lakobun. Gelar misalkan syekh, doktor, profesor. Kemudian apalagi kalau sekarang itu. Kalau bahasa Indonesia kayak SPD itu strata sosial sarjana. Itu lakob nih gelarnya. Ya magister, kemudian doktor, profesor, itu dalam bahasa Indonesia. Dan lakob juga kiai kalau bahasa Indonesia. Itu kiai, apalagi Gus. Apalagi? Sama ya apa? Habib, misalkan Habib siapa nih? Kanjeng, itu Kanjeng. Pak Haji. Kalau Pak RT? Hah? Lakob juga, gelar juga itu ya? Oh, Pak RT. Ya udah, kita sepakati aja. Yang penting gelar ya. Pak RW, Pak Camat, ya semuanya. Alas.
Kemudian yang terakhir adalah isim. Nah, dan yang isim ini dia lebih umum kalau isim ini. Isim yang dimaksud di sini, kata yang dimaksud adalah nama orang, yang kita bahas ini. Nama orang, nama kota, negara, desa, nama sungai, nama danau, nama telaga, nama muara, nama apa saja itu asalnya nggak dipasang alif lam. Karena kita nggak butuh hajat, orang sudah tahu. Mungkin kalau kita beda, nggak pernah ke daerah situ, ini apa nih, bacanya gimana? Maka kita harus tanya kepada orang di sana gitu. Ini nama apa nih? Oh, nama sungai. Maka nggak usah pasang alif lam, nggak usah dipasang alif lam asalnya. Kecuali memang asalnya ada alif lamnya. Misalkan An-Nil, sungai. Kan dia bilangnya kalau kita bahasakannya kan sungai Nil ya, sungai An-Nil, berarti An-Nil gitu. An-Nil, sungai An-Nil. Ya, soalnya kalau antum gini kan itu bisa baca Nailun, Nilun dan lain-lain. Tapi ya populernya orang Arab bilangnya Nahrun Nil, sungai Nil. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, ya, yang ketujuh dari isim ma'rifah adalah yang terakhir adalah yang ini harus kalian pahami kaedahnya, bagaimana ciri-cirinya. Kita sampaikan. Al-mudhaf kalau bahasa Arabnya al-mudhaf bersandar ila ismil ma'rifah. Nah, jadi ada isim yang nakiro, isim nakiro berarti nakiro gini. Rumusnya bagaimana caranya? Isim nakiro nyandar kepada isim ma'rifah. Maka si nakiro ini berubah status dia menjadi ma'rifah. Kalau lebih spesifik lagi, di sini tidak ada alif lam. Bertemu kata ada alif lam atau isim ma'rifah yang lain. Nah, contohnya coba lihat kata kitabun, ma'rifah atau nakiro? Nakiro kan? Misalkan tulisnya kitab an-nahwu, misalkan kitab an-nahwu. Ada pasang isim ma'rifah di depannya, an-nahwi misalkan. Nah, jadi dari asalnya kitab nakiro ini karena dia mudhof bersandar kepada kata nahwu, nyandar ke sana, maka statusnya berubah. Ini berubah jadi ma'rifah. Ala wallahu a'lam bishawab. Dan ini ciri-ciri isim yang kelima itu, kata majmu'. Antum bisa flashback kembali. Kata majmu' dalam bahasa Arab, inilah isim ma'rifah yang ketujuh. Saya flashback kembali, ciri-ciri isim yang kelima itu bersambung kepada isim yang lain, kata majmu'. Nah, dan itulah yang dimaksud dengan isim ma'rifah yang ketujuh. Ada kaitannya. Anak ingat masalahnya, anak pernah ditanya sama Syekh Edi atau bukan? Syekh Wahid atau antum ya pernah bertanya ya? Oh bukan, Syekh Wahid. Syekh Wahid. Di rumah. Nah, saya pernah nanya ciri-cirinya kata majmu' itu bagaimana? Jadi rumusnya tidak ada alif lam, kata alif lam atau tidak ada alif lam di depannya nama orang, atau spesifik karena antum sudah masuk kaidahnya, tidak ada alif lam bersambung dengan isim ma'rifah di depannya. Contohnya dalam Al-Qur'an, ini siroto, antum bacakan, kan kata siroto kan nakiro kan, tidak ada alif lam, tidak ada ciri-ciri ma'rifahnya, dia bukan domir, isim isyarah, sahih. Kemudian ada sirotol alladzina. Ini ma'rifah kan? Ma'rifahnya kenapa? Karena isim mausul. Ada juga alif lamnya. Isim mausul ada alif lamnya lagi. Antum masih ragu isim ma'rifah? Sungguh terlalu. Nah, maka statusnya dari nakiro berubah menjadi ma'rifah. Kelas inilah ringkasan dari bab pasal yang keempat. Kita anggap panjang lebar, sekarang kita praktek. Buka latihannya. Apa sudah masuk isim mabni? Belum kan ya? Kita latihan dulu. Khawatir modar teorinya karena di pasal kelima teman-teman ini, pasal kelima tidak ada pengulangan materi isim mabni nanti, isim yang tidak berubah harokatnya akan ada nanti kata-kata dalam bahasa Arab nggak usah ditanwin, nggak berubah harokatnya sama sekali, permanen. Nanti kita akan bahas masalah kata yang permanen nggak berubah harokatnya. Nah, dan pasal keempat ini adalah sebuah pengantar nantinya, pengantar materi untuk pasal kelima. Ya, dia akan mengantarkan materinya. Antum memahaminya 70-80%, KKM-nya 75. Pemahaman materi ini kalian akan dimudahkan di pasal yang kelima. Nah, sekarang kita lihat latihan.
Ya, kita gantian akan ana nanya-nanya ke antum. Baca. Kenapa? Afwan ya, banyak bertanya-tanya kepada antum. Baik, dibuka di akhir-akhir pembahasan. Ada ayat Al-Qur'an yang kita cantumkan, halaman 21 dengan 22. Sahih? 21 kita lewati. Kita langsung masuk kepada 23. 22 mana 22? Enggak ada ya 22 ya? Mana itu 22? Ini 22. Oh iya. Apa? Baik. Sekarang yang perintahnya latihan, carilah isim ma'rifah. Jadi fokus kepada isim ma'rifah. Kenapa kok isim ma'rifah doang yang dicari? Karena dengan mengatur isim ma'rifah, sisanya akan isim nakiro. Ya. Jadi cari isim ma'rifah, 7 isim ma'rifah yang masih di atas ini, yang masih hangat kita murojaah tadi, pada ayat dan hadis berikut. Ya. Adapun ayatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 282, silakan kita cek, anak akan tanya antum alasannya kenapa. Inilah yang bikin cerdas orang belajar nahwu itu, karena argumentasi, dalil dia. Kalau antum bilang isim ma'rifah kenapa? Kenapa ini boleh? Apa hukumnya sunnah? Kenapa sunnah? Misalkan. Nah, silakan dibaca yang pertama sampai tanda berhenti di situ, ada tanda wakaf jim, ada juga ko di situ dengan lam di situ dan lain-lain. Yang pertama nunjuk langsung random ya, nggak usah berurutan ya, takutnya persiapan. Yang pertama dia baris kedua dari belakang. Baris 2 dari belakang. Ya, Abu Adam. Tafadhol. Baca dulu astaghfiru sampai tanda jim dulu. Nah, kemudian cari ada enggak isim ma'rifah? Dijawab. Tafadhol. Nah, pada potongan ayat tersebut ada isim ma'rifah enggak? Enggak ada. Nih. Mudah jawabnya enggak ada karena enggak ada ciri-ciri, enggak ada tanda, enggak ada domir di situ kan? Ya, tapi sebenarnya kalau dirinci ada, itu ada kum di situ. Ada kan isim ma'rifahnya kan? Yang nampak aja, yang nampak. Kalau ada yang menjawabnya bisa teliti ke sana. Kum itu antum. Ya, berarti ada. Jawabnya tidak ada, benar gak? Benar. Dan sekali lagi tidak mungkin antum salah. Nah, karena anda nggak cari kesalahan antum. Anda cari benarnya doang. Ya, udah jawab. Kum ada kan? Ini diterima nggak ini kalau kum itu isim ma'rifah? Nah, karena dia domir. Domir apa namanya? Nasab, bukan domir jar muttasil namanya. Ada kok pembahasan di domir nanti. Nah, kemudian selanjutnya, nah di samping kanan sop pertama, kanan berarti di sana. Antum, fadhol. Izin minum ya. Ya dibaca sampai tanda baca atau wakof. Iya. Nah, baik. Sekarang sebutkan isim-isim ma'rifah pada potongan ayat yang antum baca tadi. Fadhol. Jadi sebenarnya kita ngelacak nanti yang ngelacak. Mana? Berarti satu fa'in, bukan. Lam, bukan. Yakuna, bukan. Gitu. Bisa kan kayak gitu kan ya? Satu-satu kita perhatiin. Rojulun? Bukan. Ya kan bukan juga. Yang mananya yang asyuhada? Kenapa? Selanjutnya ada lagi? Hah? Udah? Alhamdulillah udah. Baik. Benar kan sahih? Asyuhada ada isim ma'rifah di situ asyuhada. Alasnya ada alif lam. Nah. Kemudian selanjutnya kata selanjutnya apa? Apa?
huma, humanya. Huma isim ma'rifah. Kemudian ada lagi al-ukhra, udah 3. Nah, kemudian ada satu lagi. Ada 2 lagi. Apa? Yakuna. Benar, dia domir yang alifnya. Tapi bukan itu yang kita maksud, terlalu spesifik itu. Ada lagi yang dia nampak sebenarnya. Tarbona fi'il. Bukan. Ada 2 lagi. Lah, itu isim, enggak ada ciri. Rojulaini lah. Apa ciri isim ma'rifahnya rojulaini? Wa imra'ataini. Ada alif lamnya enggak? Dia domir, dia isim isyarah. Enggak semua kan? Nah, ada 2 lagi. Nah, kata ihda, isim ma'rifah yang ke 7. Ihdahumal ukhra. Ihda itu dari 2 kata, ini 2 kata. Jadi satunya ihda gini plus huma. Ihdahuma, maka di situ ditambang alifnya gini, alifnya. Ihdahuma dari kata ihda dengan huma. Domirnya udah benar tadi, sahih, dia ma'rifah tadi. Nah, sekarang kata ihda ini jadi ma'rifah karena bersambung dengan domir di depannya. Ada satu lagi. Nah, dia di pembahasan ini 4. Di catatan. Pembahasan isim mausul, tapi di catatannya. Yang kita bahas berakal dan tidak berakal. Ada juga isim mausul yang lain berakal dan tidak berakal. Apakah itu? Iya, yang mananya? Sahih. Kata kita insya Allah ini bahasanya kita pretelin kata dalam Al-Quran ya, bukan mempretelin Al-Quran ya. Nah, tadi kita sudah bongkar ihdahuma dari ihda dengan huma. Sekarang mim. Nah, mimman asalnya, tahu nggak ini? Min dengan man. Nah, ini isim mausul nih. Isim mausul man yang berada di tengah-tengah kalimat. Nah, mimman tardona. Yang nggak ada masalah. Kita naikkan lagi level antum. Yang jelas kalau antum ditanya syuhada isim ma'rifah, antum yakin banget 100%. Soalnya itu ilmu namanya, al-yakin. Yakin betul-betul 100%. Kemudian al-ukhra, na'am, huma juga domir, ya udahlah. Sudah nggak ada yang salah. Semuanya benar. Selanjutnya bagian paling belakang di samping kanan dari Faiz, Syekh Rio, siapa? Fadhal. Kelasnya. Mana ada isim ma'rifah? Syuhada. Baik, skip. Selanjutnya lagi. Abu Fahri, siapa? Abu Fahri. Tafadhol. Sampai tanda baca. Nah, wala tasmu. Tasamu itu biasa. Ya, wala tasamu antak tubuh. Ila. Nah, cari isim ma'rifah ada nggak? Temu nggak? Kalau detailnya ada 2. Ada 2 kalau detail antum bisa. Isim ma'rifah sini ada 3. Silakan dicek yang mana. Pilih aja wa, enggak, la, enggak, tas ungu, enggak, kayak gitu. Milih-milih itu satu-satu aja. Pilihan antum kalau enggak ada yang benar itu berarti antum yang enggak benar berarti. Karena ada gitu, ada. Antum bilang enggak ada sama sekali gitu. Setelah dipilah-pilih dulu. Tafadhol. Kata hati antum, istafti qalbak, tanyakan hati antum. Taktubu, apanya? Yang mananya? Yang hunya ya. Nah, pada kata taktubu, hunya. Yang sering dipakai hu ya, enggak, bukan yang itu. Selanjutnya
Ajalihi. Yang mananya itu yang kata? Hihinya domir juga. Sahih? 2. Kemudian satu lagi. Au kabiron lah, itu enggak ada. Enggak, tasamu fi'il itu yang ada tak huruf mudhari'nya tak. Mungkin au juga enggak, huruf itu mah huruf. Ila huruf jar. Kan isim yang dicari. Ayo, satu lagi. Ciri au huruf banget mah itu. Ciri-cirinya isim ma'rifah yang ketujuh. Itu. Ila ajal plus ajaluhu. Kalau ini ajalihi karena ada ilahnya, ila ajalihi. Mas, ketemu lagi. Ini semakin dalam antum ini ilmunya nih. Insyaallah antum akan sampai tingkatan ma'rifah nantinya. Tapi tetap sholat. Ya, jangan sampai antum lupa sholat di rumah. Nah, ya. Kalau sudah tingkatan ma'rifah baru mengerikan. Baik. Terakhir. Sepanjang rupanya masih ada di samping. Nah, silakan dibaca. Siapa lagi nih? Nah, samping kiri Abu Adam, fadhol. Itu antum panjang tuh insyaallah. Kelas. Nah, sekarang itu panjang buat antum, itu rezeki antum. Berapakah jumlah isim ma'rifah yang antum baca tadi? Cek satu-satu. Nah, rezeki tidak akan ketukar ya. Cek di stabiloin, antum belingkar-lingkarin bukunya, silakan, karena memang di situ nggak ada form untuk jawab. Udah? Apa kepanjangan? Atau sebutin aja yang antum jumpai apa? Cek. Nah, putar-putarin. Kelas, dapat? Nah, silakan. Yang pertama ada nggak? Allah. Iya, ini isim ma'rifah paling ma'rifah ya. Maka kalau orang masuk dalam tingkatan tarekat itu yang pakai lafaz Allah yang dikaji itu, soalnya dalam banget maknanya Allah itu. Pantasan mereka tersesat tanpa ilmu masalahnya. Kelewatan, bahasa juga nggak gitu banget maksudnya. Orang Arab misalkan zikir Allah ditolak orang Arab. Kenapa Allah? Karena bukan kalimat sempurna, bukan. Nah, Allah yang pertama, kemudian bainakum, yang mananya? Bainanya, kumnya. Berarti sebutin pada kata bainakum kumnya, gitu. Kalau bilang bainakum jadi satu kata, bahkan itu jadi satu kata. Selanjutnya 2. Bainanya enggak, mudah-mudahan punilai. Enggak, dia dzarf nanti kita bahas. Apa? Alaikum. Kumnya lagi. Nah, kemudian ya semampunya aja, yang tidak paksakan juga imannya antum. Kemudian ada lagi. Yang hanya. Nah, udah enggak ada lagi. Baik, sekarang kita lempar ke forum. Itu berarti dia sudah melacak sampai ke sana. Sekarang bantu lacaknya supaya titik koordinatnya sudah jelas nantinya kemana ini. Jawaban yang jelas. Yang pertama ada tambahan lagi, teman-teman, silakan. Zalikum itu zalika, itu zalikum. Ya. Kemudian Allah yang tadi, kemudian asyhada, itu asyhada bersambung dengan huruf jar li syahada, li bertambah asyhada, li syahada bacanya. Kemudian tadi yang dijawab oleh mana lagi? Bainakumnya tadi ya. Bainakum, ada yang lain? Yang itu ada sebelum bainakum.
tudinur. Iya, ha, kan domir ya. Iya, maksudnya domir yang nampak ini anak nggak, jangan kekecoh lagi, jangan terjatuh dalam kesalahan yang sama. Nah, kemudian selanjutnya walaisa alaikum kum sahih. Kemudian junahun illa an taktubuha, ada lagi ha. Nah, kemudian terakhir idza tabaya tum, ya ada tumnya. Yang nampak-nampak aja lah, yang nampak-nampak. Asyidu ada juga waw di situ, waw jamaahnya. Nah, selanjutnya yang terakhir, tafadhol. Siapa ini? Taufik. Masya Allah. Ayo, saya tafadhol. Syahid. Fa'in. Oh ya, sampai situ ya. Nah, oh iya ya, potong. Anda nunggu kok nggak dibaca. Pada ada tanda afan. Nah, selanjutnya ada isim ma'rifah? Nggak ada. Aman, berarti langsung Syekh Edi berarti yang mengkelarkan, habiskan, mengkhotamkannya. Nah. Lanjut lagi sampai akhir. Nah, seragam fadhol. Isim ma'rifah yang antum temui mana? Lagi dilacak, dicek. Persiapkan teman-teman, bantu saling membantu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Apa? Ya, hunya fa innahu hu itu domir hu ya. Huwa itu sendiri, hu itu adalah huwa, ha itu hiya. Terus bikumnya kum, berarti itu kum itu antum. Selanjutnya lafzul jalal Allah, lafaz mulia Allah, lafzul jalal Allah. Selanjutnya kum lagi, kemudian lafaz Allah lagi, kemudian lafaz Allah. Walhamdulillah. Sekarang baca surah An-Nur dan secara total ya, di samping kanan Abu Adam. Jadi titik koordinatnya Abu Adam ini. Nah, itu semakin dekat antum. Barin nanti akan maju ke depan nantinya Abu Syifa. Nah, siap. Surah An-Nur, fadhol. Nah, ya, langsung sebutkan isim ma'rifah mana saja yang antum dapatkan. Alladzinya aja. Alladzina, terus al-musonat, al-ghafilat, al-mu'minat, ad-dunya, al-akhirah. Alas. Oh ya, humnya walahumnya. Nah, saya mumtaz, barakallahu fiik. Kemudian di depannya kita tunggu Abu Syifa. Surah Al-Baqarah ayat 102. Cek manakah isim ma'rifah. Hati-hati, ini butuh konsentrasi, butuh wawasan juga. Nah, tafadhol. Wa ma alal bila ha. Nah, taib isim ma'rifah ini pada potongan ayat ini yang mana isim ma'rifahnya? Yang antum yakin banget ya, ragu tinggalkan. Al-malakain. Kenapa? Karena ada alif lamnya. Ada lagi yang lain? Hah? Ada lagi? Kalau ragu tinggalkan. Ma? Iya, wa ma unsila. Nah, taib itu nanti Syekh kita bahas. Nah, udah? Taib, yang lain lempar ke forum. Al-Malakan yang sudah jelas, Al-Malakan alif lam. Yang kedua adalah Babil, yang Babilion itu, yang Babilion. Nama, kenapa dia isim ma'rifahnya dan apa? Oh iya, alam. Ini alam ya. Nama tempat, Babil itu nama tempat. Bukan Ababil. Oh iya, Babil, Babilion itu yang Babilion. Itu daerah mana itu? Yunani ya? Babilonia itu dekat mana, negara mana? Nah, kejauhan ya, udah. Kalau Cirebon sekitar kayaknya hafal ya.
Ya udah lanjut. Ada lagi teman-teman? Harut dengan Marut. Ada satu lagi. Ma dan apa-apa. Jadi isim apa namanya itu ma itu? Isim ma. Isim mausul. Yang tidak berakal. Yang tadi kan ada man berakal. Kalau ma itu tidak. Dan apa-apa yang diturunkan kepada dua malaikat, diturunkan atas dua malaikat pada di Babylon itu Harut dan Marut. Di sini diperselisihkan juga apakah Harut dan Marut itu malaikat atau bukan malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Ana tidak membahas masalah khilaf. Yang jelas ana menunjukkan itu adalah isim ma'rifah. Kalau di ayat 19 sebelum kita berangkat, insyaallah badal isya kita baca kisah Umar ini dan kita ambil faedah baru kena balik. Masih ada waktu lah, kalau habis isya masih ada waktu. Mas, di ayat 19 kita langsung jawab bersama. Berapa jumlah isim ma'rifah yang ada dalam surah Al-Hajj ayat 19? Tafadhol. Ada berapa? 3. Hadani. Isim apa namanya tuh? Isim musanna. Ditinjau dari kejelasannya. Isim isyarah. Nah, yang enggak salah juga isim musanna. Nah, namun keliru ya. Kemudian yang kedua, Rabbihim, yang himnya. Khosmani, isim ma'rifah, khosmani. Kalau antum ditanya, apa ciri-ciri isim ma'rifahnya? Ma'rifah, bukan isim musanna. Khosmani ada ciri-ciri enggak? Ada alif lamnya enggak? Enggak ada. Jadi dianalisa gitu. Ada dia domir enggak? Khosmani. Enggak, bukan domir, bukan huwa humami itu bukan. Kemudian isim isyarah enggak? Bukan. Isim mausul enggak? Bukan. Munada enggak? Bukan. Kemudian alam enggak? Bukan. Kemudian bukan semuanya kan? Berarti bukan. Nah, kemudian yang terakhir ada rob bihim, yang kata himnya. Nah, insyaallah taala pada isya kita lanjutkan sebentar untuk menyelesaikan kisah Umar ibn al-Khattab, kisah yang menarik insyaallah taala yang sebentar lagi akan diperbincangkan lagi menjelang bulan Ramadan ya insyaallah. Mungkin hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut sebentar dulu ya.